wabarakatuh. Saya Diasdina Kamelia Sari dari Pendidikan Agama Islam kelas 5A mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Syafitri dan Rafiq. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akhlak-akhlak tercela. Apa itu akhlak-akhlak tercela? Berikut kalian simak di PPT yang kami jabarkan. Di sini kita akan menjelaskan apa itu sifat-sifat akhlak tercela. Sifat-sifat akhlak tercela yaitu yang pertama, sifat fitnah. Akhlak tercela atau akhlakul mahzumah dapat juga disebut dengan istilah akhlakul sayyi'ah dan akhlakul mukhlikat, yang artinya sikap dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sikap dan perilaku semacam ini harus ditinggalkan oleh siapapun yang ingin menjadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sifat fitnah. Apa itu sifat fitnah? Fitnah secara bahasa berarti ujian, jatuh pada hal yang tidak diinginkan, dan juga fitnah berarti kufur. Fitnah secara terminologi adalah perkataan atau tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang. Fitnah berintikan kebohongan yang diciptakan untuk membunuh karakter seseorang karena sebab-sebab tertentu. Yang selanjutnya ada motivasi berbuat fitnah. Tujuannya untuk mencari harta duniawi. Yang kedua, menjerumuskan orang ke dalam neraka. Yang ketiga, mencari jabatan atau posisi tertentu. Cara kita untuk menghindari perilaku fitnah adalah mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, berdoa agar terhindar dari bahaya fitnah. Dan yang selanjutnya, sifat akhlak tercela ada sifat namimah. Apa itu sifat namimah? Secara etimologi, namimah artinya mengadu domba. Yang seperti kita kenal, mengadu domba itu antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, karena ada tujuan dan maksud tertentu. Secara etimologi, namimah artinya adu domba, berarti suara pelan atau gerakan. Sedangkan secara terminologi, namimah adalah membuat perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menarungkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan. Seperti yang kita ketahui di perilaku kita sehari-hari, biasanya namimah itu ditujukan sebagai untuk menjatuhkan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, atau mengadu domba antara seseorang dengan yang lainnya untuk merebut jabatan atau untuk menjatuhkan lawannya. Makna interaksi simbolik. Contoh perbuatan namimah antara lain sebagai berikut: mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain, terutama orang yang sedang diadu domba. Yang kedua, terlalu mudah percaya pada orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Yang keempat, suka berkumpul dan suka menggosip. Yang kelima, orang itu sering menjadi provokator. Cara menghindari perilaku namimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa perilaku namimah menyebabkan seseorang tidak masuk surga meskipun rajin beribadah. Yang kedua, jangan mudah percaya pada seseorang yang memberikan informasi negatif tentang orang lain. Yang ketiga, menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku namimah, seperti berkumpul tanpa ada tujuan yang jelas, menggosip. Nah, selanjutnya
sifat tercela, ada sifat ghibah yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghoba, yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Kata ghibah dalam bahasa Indonesia berarti menggunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara atau perbuatan orang lain di belakangnya, dengan maksud untuk menghinanya. Secara terminologi, ghibah berarti mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarnya, maka ia tidak menyukainya. Ghibah merupakan perbuatan yang harus dihindari dan perbuatan yang menjijikan. Adapun sesuatu yang dilarang harus dihindari dan jangan dilakukan. Selanjutnya, motivasi berbuat ghibah. A. Mengobati sakit hati. B. Mengikuti teman. C. Untuk kesombongan dan kebanggaan. D. Iri hati. E. Bergurau. F. Menyindir atau mencaci. Selanjutnya, menghindari perilaku ghibah. A. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ghibah. B. Melakukan introspeksi diri. C. Menyadari bahwa ghibah menyakitkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam ghibah yang diperbolehkan itu ada 6. Yang pertama itu ghibah untuk mengadukan kezoliman atau al-tazallum, yaitu seseorang yang dizolimi boleh mengadukan kezoliman yang diterimanya tersebut kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memberikan keadilan. Yang B, ghibah untuk meminta tolong. Maksud dari meminta tolong tersebut, meminta bantuan untuk tinggalkan maksiat. Jadi, jika kita memiliki saudara atau teman yang sedang larut dalam kemaksiatan, kemudian kita ingin orang tersebut berubah, maka kita boleh gibahkan dia kepada seseorang yang bisa dipercaya atau mengubah hidupnya. Yang C, yaitu gibah untuk minta fatwa. Misalnya dalam kasus rumah tangga, pasti ada saja permasalahan, maka diperbolehkan menggibah untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang D, yaitu gibah untuk memperingatkan. Maksudnya dari ini yaitu mengingatkan dari suatu keburukan. Gibah dalam kondisi ini diperbolehkan manakala kita menyatakan atau menginformasikan sesuatu yang memang sesuatu itu buruk, dan jika kita tidak disampaikan akan menjadi kerusakan atau mudorotnya bagi seseorang atau kelompok. Yang E, yaitu berbuat gibah terhadap orang yang telah terang-terangan berbuat kefasikan. Bila seseorang berterus terang dengan menunjukkan kefasikan dan kebid'ahan seperti minum arak, berjudi, dan lain-lain, maka boleh menyebut seseorang tersebut dengan sifat yang dimaksudkan, namun ia tidak boleh menyebutkan aibnya untuk umat Islam. Yang F, untuk menyebut ciri seseorang. Menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah dikenal atau populer dengan sebutan ini dengan maksud untuk dikenali atau ta'rif, bukan untuk merendahkannya seperti menyebut si pincang atau si buta. Akan tetapi, bila ada ucapan yang bagus, maka ucapan yang lebih bagus itu lebih baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat nifak. Nifak berasal dari kata nafiko yang berarti lubang, tempat keluarnya hewan sejenis tikus dan sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nifak menurut syara atau secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pelakunya dinamakan munafik. Pada satu sisi, pelakunya dapat berarti manusia biasa yang secara lahiriah memperkenalkan dirinya sebagai seorang muslim dan mengaku beriman, tapi secara batin ia adalah seorang kafir dan tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya. Akibat buruk sifat nifak. Di sini ada dua, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Yang saya jelaskan pertama itu bagi diri sendiri. Yang pertama, tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya.
Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Yang selanjutnya yang B, bagi orang lain. Yang pertama itu menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Selanjutnya saya menjelaskan macam-macam perilaku nifak, yaitu ada dua. Yang pertama itu nifak akbar. Nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, rasul dan akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Yang kedua itu ada nifak asgor. Nifak asgor atau nifak kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik. Hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Selanjutnya itu tanda-tanda pelaku perilaku nifak. Yang pertama itu bila berbicara berdusta. Dalam ajaran Islam, perbuatan dusta atau berbohong sangat tercela. Janganlah mudah berkata dusta walau dalam hal-hal kecil, karena berbohong dapat mengurangi kepercayaan orang lain kepada kita. Yang kedua itu bila berjanji tidak menepati janji. Ketika seorang berjanji, maka setidaknya ada dua pilihan yang ia lakukan. Pertama, seseorang berjanji padahal sesungguhnya ia tidak ingin menepatinya. Kedua, melakukan perjanjian tetapi kemudian timbul suatu hal tertentu lalu ia mengingkari janjinya tersebut tanpa alasan. Yang ketiga itu bila mengikat perjanjian membatalkannya. Membatalkan perjanjian di dalam Islam haram hukumnya, baik perjanjian tersebut dilaksanakan kepada orang Islam atau non-Islam. Apabila ia tidak dilaksanakan, maka ia akan mendapatkan dosa besar. Perjanjian umat Islam dapat seperti perjanjian jual beli dan pernikahan serta hal lainnya. Yang keempat, bila berseteru ia berbuat dosa. Makna berbuat dosa di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Pemutar balikan fakta tersebut terjadi pada diri seseorang semata-mata timbul karena kebohongan yang selama ini dilakukan. Yang terakhir, bila diberi amanat ia hianati. Maksudnya itu mengingkari tanggung jawab berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah dibuat secara umum. Hianati artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan baik dari Allah maupun dari orang lain. Apabila seseorang diberi amanah maka ia wajib melaksanakannya. Saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Pengertian sifat hubub ad-dunya. Dalam pengertian tersebut muncul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan dunia? Segala sesuatu yang tidak membawa manfaat di akhirat. Menurut Kiai Haji Ahmad Rifai yang dikutip dalam buku Akhlak Tasawuf karya Nur Hidayat MAG, itulah yang dinamakan dunia dan disebut juga dunia haram. Dengan kata lain bahwa dunia haram ialah hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang bersifat keduniawian tersebut tidak bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Sifat contoh hukuk ad-dunya. Yang pertama, ketika sholat masih mengingat pekerjaan. Yang kedua, ketika sholat ingat anak, istri, atau anggota keluarga. Yang ketiga, tiba waktu sholat tidak segera sholat, tetap melanjutkan kerja atau tidak tahu waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang hasad. Hasad menurut istilah adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat atau nasib baik yang diterima oleh orang lain dan berharap nasib atau nikmat tersebut berpindah kepadanya. Sifat hasad muncul dikarenakan ketidakmampuan
seseorang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Dan tentunya sifat hasad sangat dilarang dalam agama Islam, sebab akan menimbulkan perbuatan buruk lainnya seperti kebencian antar sesama, permusuhan, fitnah, ananiah, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan berikut sifat hasad dilarang dalam agama Islam karena akan menimbulkan beberapa hal di antara lain. Yang pertama, merusak iman kepada Allah SWT, mengakibatkan kufur nikmat. Yang ketiga, menyebabkan munculnya sifat dusta, gibah, fitnah, dan anania atau adu domba. Yang keempat, menyakiti hati orang lain dan masyarakat serta di lingkungan sekitar. Yang kelima, menghilangkan amal kebaikan seperti api membakar, kayu bakar. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di dalam forum yang ada nanti. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.